Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ibu lihat nih dari sini, pasti semua semangat untuk mengikuti pembahasan pada pagi hari ini. Bagaimana kabar anak-anak? Oke, ibu harap semua baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Meskipun kondisi di negara kita seperti ini, kita mengalami pandemi, tapi untuk menjaga kesehatan kita jangan lupa untuk memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, ibu mulai untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Ada yang tahu kita mau membahas mengenai apa nih? Ada yang tahu? Oke, kita akan membahas mengenai pantun. Oke, untuk sebelumnya jangan lupa untuk menyiapkan alat tulis untuk kalian nanti merangkum hal-hal penting dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, sudah disiapkan semuanya? Oke, terima kasih semuanya. Sudah disiapkan. Berikut ini materinya. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai pantun. Oke, ini sebelumnya Ibu tadi udah ingatkan untuk menyiapkan alat tulis supaya anak-anak bisa mencatat hal-hal penting dalam pembelajaran kali ini supaya lebih paham. Oke, silahkan disiapkan. Apa sudah semua disiapkan? Oke, jadi semua sudah siap. Kita lanjut. Pembahasan pada materi pantun ini Ibu bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pengertian, ciri-ciri, struktur, jenis, dan contoh. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian pantun. Ada yang tahu apa sih pengertian dari pantun? Oke, ada yang tahu? Oke, silakan Risma. Baik, betul sekali. Ibu akan membahas lebih lengkap lagi dan lebih jelas lagi. Terima kasih, Risma. Pantun merupakan puisi Melayu lama asli Indonesia yang terdiri dari sampiran dan dan isi dengan rima ABAB. Kata pantun berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu tuntun, yang berarti mengatur atau menyusun. Pantun adalah sebuah karya yang tidak hanya memiliki rima dan irama yang indah, namun juga mempunyai makna yang sangat penting. Pantun awalnya merupakan karya sastra Indonesia lama yang diungkapkan secara lisan, namun seiring berkembangnya zaman, sekarang pantun mulai diungkapkan secara tertulis. Jadi kita akan membahas atau belajar mengenai pantun secara lisan maupun secara tertulis. Yang kedua nih, mengenai ciri-ciri pantun. Ada yang tahu ciri-ciri pantun? Oke, karena masih belum ada yang tahu mengenai ciri-ciri pantun, Ibu akan membahas lebih jelas. Yang pertama, pantun
memiliki ciri-ciri 4. Yang pertama, terdiri dari 4 baris setiap baitnya. Puisi lama yang satu ini memiliki ciri khas kuat, yaitu tiap baitnya selalu terdiri atas 4 baris. Baris kata-kata pada pantun dikenal juga dengan sebutan larik. Setiap baris terdiri dari minimal 8 kata dan maksimal 12 kata. Oke, bisa dipahami? Jadi setiap baris terdiri dari minimal 8 kata dan maksimal 12 kata setiap barisnya. Yang kedua, memiliki pola. Ciri khas pantun yang mudah dikenali oleh pola. Jadi ciri khas yang sangat mudah dikenali yaitu adalah pola dalam pantun. Ada 2 pola yang biasanya terdapat dalam pantun, yakni pola ABAB dan AAAA. Jadi, pola dalam pantun terdiri dari 2, yaitu ABAB dan AAAA. Yang ketiga, memiliki sampiran dan isi. Dalam pantun terdiri atas 2 bagian, yaitu sampiran dan isi. 2 baris pertama disebut dengan sampiran. Sampiran biasanya tak punya hubungan dengan bagian kedua yang menyampaikan maksud, selain untuk mengantar rima saja. Sementara isi berada pada baris ketiga dan keempat, yang berisi pesan atau makna utama dari sebuah pantun. Yang keempat, tidak ada nama penulis. Pantun tidak terdapat nama penulis, berbeda dengan puisi atau karya sastra lainnya. Hal ini dikarenakan dahulu penyebaran pantun dilakukan secara lisan. Bisa dipahami untuk ciri-ciri dari pantun yang terdiri dari 4 bagian. Oke, bisa dipahami Ibu. Lanjut. Yang ketiga adalah struktur pantun. Ada yang tahu mengenai struktur pantun? Oke, kita bahas. Nah nih, struktur pantun itu sangat banyak. Ya nggak banyak-banyak banget, tapi ini sudah termasuk terperinci dari struktur pantun. Yang pertama ada bait. Bait dibaca bah dan it. Adalah banyaknya baris dalam sebuah pantun. Misalnya 2 baris, 4 baris, 6 baris, 8 baris, dan seterusnya. Yang kedua, baris atau larik adalah kumpulan beberapa kata yang memiliki arti dan bisa membentuk sampiran atau isi dalam sebuah pantun. Yang ketiga, kata. Kata adalah gabungan dari suku kata yang memiliki arti. Meskipun begitu, ada kata-kata tertentu yang hanya terdiri dari satu suku kata. Yang keempat, suku kata adalah penggalan bunyi dari kata dalam suatu tetukan atau satu hembusan nafas. Yang kelima, rima. Rima adalah pola akhiran atau huruf vokal terakhir yang ada pada pantun. Keenam, sampiran. Sampiran adalah bagian pantun yang terletak pada baris 1 dan 2 atau 1 sampai 2 yang merupakan awal dari sebuah pantun, atau sampiran merupakan unsur suasana yang mengantarkan menuju isi atau maksud pantun tersebut. Yang ketujuh, isi. Isi adalah bagian pantun yang terletak pada baris ketiga sampai keempat yang merupakan isi kandungan atau pokok atau tujuan dari pantun tersebut. Oke, bisa dipahami? Nah, ini tiba saatnya kita ke jenis dan contoh pantun. Jadi, setelah kita tadi memahami mengenai materinya, kita akan langsung menuju ke jenis dan contohnya supaya bisa dipahami. Oke.
Yang pertama, kita akan membahas mengenai jenis pantun nasihat. Pantun nasihat memiliki isi yang bertujuan menyampaikan pesan moral dan didikan. Pantun nasihat biasanya memiliki pesan-pesan bijak yang mengajak untuk berbuat baik. Nah, ini ada contoh nih. Jalan-jalan ke kota Blitar, jangan lupa beli sukun. Jika kamu ingin pintar, belajarlah dengan tekun. Maaf ya, kita ulangi contoh. Jalan-jalan ke kota Blitar, jangan lupa beli sukun. Jika kamu ingin pintar, belajarlah dengan tekun. Nah, ini nih, bait yang pertama dan kedua itu adalah, ada yang tahu? Oke, bait pertama dan kedua adalah sampiran, sedangkan bait ketiga dan keempat adalah isi. Jadi, pesan dari pantun nasihat ini adalah untuk menyampaikan pesan moral dan didikan. Oke, kita next. Yang kedua adalah pantun jenaka. Pantun jenaka merupakan pantun yang dibuat untuk tujuan hiburan. Terkadang pantun jenaka dijadikan sebagai media untuk saling menyindir dalam suasana yang penuh keakraban sehingga tidak menimbulkan rasa tersinggung, dan dengan pantun jenaka diharapkan suasana akan menjadi makin riang. Ini ada contoh, duduk manis di bibir pantai, lihat gadis aduhai tiada dua. Masa muda kebanyakan santai, sudah rentang sulit tertawa. Jadi ini maksudnya untuk tujuan untuk hiburan. Oke, next. Yang ketiga ada pantun teka-teki. Ciri-ciri pantun teka-teki adalah kalimat pertanyaan pada baris akhir pantun. Pantun ini berisi teka-teki untuk para pendengarnya. Contoh, kalau tuan muda teruna, pakai seluar dengan gayanya. Kalau tuan bijak laksana, biji di luar apa buahnya. Jadi ini tuh sebagai teka-teki. Ada yang tahu apa tuh jawabannya? Oke, kita next saja. Nah, selanjutnya adalah pantun cinta. Pantun cinta merupakan jenis pantun yang isinya berisi pesan yang berhubungan dengan cinta, romantisme, rindu antara dua insan. Hingga saat ini masih banyak orang yang menggunakan pantun cinta ini untuk mengungkapkan perasaan. Jadi pantun cinta ini bisa kita buat rasa cinta kita kepada orang tua, kepada keluarga, kakak, adik, kepada sahabat, atau kepada teman. Jadi contohnya, walaupun hanya sebatang tebu, tetapi bisa diramu. Walau jarang ketemu, cintaku hanya untukmu. Oke. Jadi ini tuh bisa pas banget nih buat mengungkapkan cinta kita kepada orang tua, keluarga, teman, sahabat, dan lain sebagainya. Oke ya, jadi tadi udah bisa dipahami mengenai jenis-jenis pantun dan contohnya. Oke. Nah, ini adalah akhir dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke. Nah, itu tadi pembelajaran yang Ibu sudah berikan dalam video pembelajaran. Ini anak sudah paham apa belum? Atau belum paham sama sekali nih? Oke, semuanya sudah paham. Untuk rangkuman tadi bisa dipelajari lebih lanjut supaya lebih paham. Dan kita tutup dalam doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Jadi sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga semuanya semakin giat dalam belajar. Sampai bertemu di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.